dari Prodi Desain Komunikasi Visual, jurusan Seni Rupa, Universitas Gadjah Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen pengelolaan usaha. Bicara soal manajemen, berarti kita akan bicara mengenai fungsi. Minimal akan ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama itu planning, yang kedua organizing, yang ketiga main action atau konteks aktualitasnya, serta yang terakhir berkaitan dengan bagaimana cara kita dapat mengontrolnya. Yang pertama, planning. Bicara mengenai planning, maka berarti kita akan berkaitan dengan rencana atau desain. Keinginan bukanlah sebuah rencana, namun keinginan baru satu bagian dari keseluruhan rencana. Ketika rencana sudah tertuang dan kita sudah mulai melakukan bagian dari hal tersebut, seperti mulai dari memikirkan, menimbang, memutuskan, dan menentukan apa, bagaimana, serta apa, dan siapa. Jadi, ketika kita sudah memiliki sebuah keinginan dan tatkalanya hal tersebut telah kita dapatkan, maka pertanyaannya adalah, apa saja hal yang harus kita lakukan supaya bisa mendapatkan hal tersebut? Ada paradigma, ada kebiasaan, serta ada kebutuhan yang akan berubah-ubah. Maka itulah yang dinamakan dengan rencana. Rencana yang kita tuangkan mulai dari berpikir, mulai dari menimbang, memutuskan, serta menentukan. Jadi, kalau kita ingin membangun suatu bidang usaha atau sebuah wirausaha, ingin membangun suatu bisnis, maka kita perlu menetapkan tujuan. Perlu mencari alternatif pertama, alternatif kedua, alternatif ketiga, kemudian mulai menetapkan alternatif tersebut dengan cara menilainya, melihatnya berdasarkan riset yang telah didapat, atau bisa juga dengan persoalan dan kemungkinan-kemungkinan layaknya sebuah skala kekuatan yang bisa kita lakukan terkait dengan alternatif tersebut. Sehingga setelah itu kita dapat masuk ke dalam tahap organizing atau job description. Sebelum masuk ke bagian kedua, sekarang coba saya tanya, apakah kalian sudah memiliki perencanaan di dalam hidup kalian sendiri? Untuk bagian selanjutnya yang ada di dalam manajemen pengelolaan usaha, kita memiliki yang namanya organizing atau proses pengelompokan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara kita dapat menentukan kegiatan penyelenggaraan delegasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, hal yang perlu diperhatikan dalam delegasi pada kaitan ini adalah bagaimana pada akhirnya kita bisa mendelegasikan manajemen pengelolaan usaha dalam kaitannya dengan organisasi. Berarti kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, mengelompokkan, memperhatikan, serta memberikan kebebasan dalam berekspresi. Karena di dalam ranah wirausaha kita bebas untuk berkarya tanpa harus terikat dengan apapun, sehingga nantinya akan muncul inovasi-inovasi serta kreativitas yang baru. Hal ini tentunya harus diiringi dengan wewenang serta tanggung jawab. Selanjutnya, untuk yang ketiga, kita memiliki yang namanya directing. Directing yaitu menggerakkan orang-orang agar sesuai dengan tuntutan yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga. Wirausahawan adalah orang-orang yang mampu melakukan tingkat kemalasan tertinggi dalam dirinya. Nah, untuk itu yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah kemampuan kita dalam menggerakkan orang-orang. Kita selaku wirausaha memang sudah seharusnya punya kewajiban untuk menggerakkan sikap malas supaya kita mau bergerak pada standar dan kondisi-kondisi tertentu yang secara situasi harus kita bangun supaya kita akan selalu ingin bergerak dan berkarya. Untuk yang terakhir ada yang namanya coordinating, yaitu mengkoordinasikan penyelesaian kegiatan yang dimana bagian ini memiliki 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama organisasi terhadap hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Yang kedua adanya keselarasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi yang dari awal hingga akhir. Dan untuk yang ketiga adalah masing-masing faktor harus saling mengisi satu sama lain.
Manajemen akan selalu berkaitan dengan fungsi. Manajemen pengawasan menjadikan organisasi agar wirausahawan dan operasi bisnis industri dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan sejak awal, supaya tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Beberapa langkah yang mungkin bisa kita lakukan adalah: yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran. Yang kedua, mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi kecil yang akan dibangun. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah fungsi yang melekat pada organisasi. Jadi, kalau kita nantinya sudah layak disebut sebagai pemula dalam sebuah bisnis, maka ini akan menjadi kekayaan yang harus kita pikirkan. Jadi, kalau ingin mencapai sumber kekayaan tertinggi, maka yang harus kita miliki adalah: yang pertama, sumber daya manusia; yang kedua, finansial; yang ketiga, sosial, yaitu hubungan dengan masyarakat; yang keempat, pengelolaan; serta yang terakhir adalah jejaring. Kesimpulannya, fungsi manajemen yaitu pengarahan, organisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan secara terencana. Proses perencanaan ini bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Tujuan proses perencanaan dilakukan untuk ketidakpastian di masa mendatang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.